Aku dhisik lho. Oh,
Suster, brother, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang hadir di dalam gereja ini maupun di ruang aula, juga yang sedang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Sungguh berbahagia pada malam hari ini kita berhimpun untuk mengenangkan malam perjamuan yang diadakan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Pada perayaan malam ini kita menghadirkan Kristus yang menetapkan Ekaristi. Ekaristi merupakan wujud pengorbanan Yesus bagi manusia. Di dalamnya dia menyerahkan tubuh dan darahnya demi keselamatan kita. Maka dalam setiap perayaan Ekaristi, Kristus sungguh hadir secara nyata, hingga rahmat-Nya mampu kita alami juga secara nyata. Dalam perjamuan kudus itu, Yesus memberikan teladan pelayanan dengan membasuh kaki para murid dan memberi perintah baru supaya kita saling mengasihi. Kasih dan pengorbanan Kristus akan nyata dalam hidup kita jika kita juga belajar melakukan tindakan Yesus pada malam hari ini, yakni saling membasuh kaki satu sama lain. Namun dengan tidak mengurangi makna dan penghayatan, karena pertimbangan situasi dan kondisi, misa malam hari ini tidak ada upacara pembasuhan kaki para rasul. Suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi nanti akan diadakan perarakan sakramen Maha Kudus, dan sesudah itu akan dilaksanakan tuguran bersama seluruh umat. Maksud tuguran ini adalah berdoa bersama Yesus yang sedang merasakan saat-saat terakhir hidupnya sebelum menderita. Untuk itu nanti kami mengundang seluruh Bapak Ibu yang hadir untuk juga mengikuti tuguran ini yang dilaksanakan secara bersama-sama. Adapun urutan perayaan upacara Kamis Putih adalah sebagai berikut: ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan pemindahan sakramen Maha Kudus. Untuk itu mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita agar kita sungguh boleh menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Mari kita hening sejenak.
kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mengawali perayaan puncak iman kita, misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Perayaan ini diawali dengan perjamuan yang kita sering sebut sebagai perjamuan terakhir. Tetapi ini bukanlah perjamuan kesedihan, perjamuan perpisahan, melainkan perjamuan persaudaraan di mana Tuhan memberikan dirinya seutuhnya kepada kita semua. Tentu saja kita perlu untuk mengambil dan menimba semangat serta makna dari perjamuan ini, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita semakin sadar dan memahami dari mana dan kemana kita akan kembali. Maka marilah kita mengawali perayaan kita dengan menyiapkan hati dan diri kita. Kita mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja korban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini
aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku.
setiap kali kamu meminumnya. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata,
tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita menampakkan dan menghadirkan, mengungkapkan salah satu identitas kita secara bersama-sama, walaupun tidak ada komando, tidak ada himbauan, tidak ada perintah, tetapi malam hari ini semua yang hadir di dalam gedung ini, di dalam gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi, didominasi dengan pakaian warna putih. Saya tidak tahu siapa yang meminta Anda untuk berseragam. Tapi memang inilah salah satu bentuk bahwa aku, Anda, kita semua mau menunjukkan salah satu identitas kita sebagai pengikut Kristus. Warna putih, yang mungkin karena membaca bahwa ini adalah perayaan Kamis Putih, maka kemudian hampir semuanya memakai pakaian putih. Kalau besok ibadat Jumat Agung, kira-kira pakaian apa yang akan dipakai? Apakah memakai pakaian agung begitu? Tidak bisa dijawab. Minggu Paskah tidak ada kata-kata putih di situ. Tapi bisa jadi kemudian ada ungkapan-ungkapan itu. Dan memang ketika kita mengungkapkan, menunjukkan salah satu identitas kita, ya inilah aku, inilah kita. Sebuah perayaan yang menghadirkan, kalau kemudian secara umum, putih itu seringkali dihubungkan dengan kesucian. Kita mau berusaha untuk menuju kepada kesucian itu, kekudusan itu. Dan persoalannya adalah, apakah identitas itu kemudian bisa untuk kita jaga, untuk kita pelihara? Sebuah pertanyaan sederhana. Identitas yang sekarang ini kita hadirkan, kita ungkapkan, apakah kemudian mampu untuk kita jaga, untuk kita pertahankan bahwa inilah identitasku, inilah identitas kita, inilah aku. Dengan cara bagaimana? Dan disinilah kemudian kita diajak untuk melihat salah satu hal penting dalam apa yang hari ini, malam ini kita rayakan. Kita merayakan perjamuan, dan seperti yang saya katakan tadi, perjamuan ini walaupun seringkali kita menyebutnya perjamuan terakhir, bukan sama sekali tidak ada kesan bahwa ini adalah perjamuan perpisahan yang menyedihkan. Tapi justru keagungan itulah yang dihadirkan kepada kita. Dan kita belajar dari apa yang kita dengarkan di dalam sabda hari ini. Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat. Dan ia tahu, ia menyadari bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebuah ungkapan sederhana. Lalu bagi kita, apakah ini juga menjadi salah satu bagian dari identitas yang hari ini kita tunjukkan? Warna putih.
warna kesucian, warna kekudusan. Bahwa kita ada, kita hidup, kita sedang menjalani kehidupan ini sambil menyadari, memahami bahwa pengikut Kristus datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan inilah yang ditunjukkan Yesus hari ini kepada kita. Bukan hanya sekedar bahwa Yesus merendahkan diri, melayani dengan membasuh kaki para muridnya. Bukan hanya sekedar itu. Memang simbolis itu sangat penting, menjadi bagian yang penting, tanda kerendahan hati. Tetapi kita juga diajak untuk masuk lebih dalam lagi apa yang ditinggalkan Yesus bagi kita, penyerahan dirinya. Dan dia mengajak para muridnya yang dikasihinya untuk menyadari kembali. Kita, identitas kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dalam perjalanan kembali kepada Allah itulah, apakah identitas ini juga bisa untuk kita tunjukkan, bisa kita hadirkan. Yang bagaimana? Yesus hari ini mengingatkan kita. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun juga wajib saling membasuh kaki. Aku sudah memberikan suatu teladan kepadamu. Dan inilah sebuah hal yang diingatkan kepada kita, terutama di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Ketika kita dihadapkan dan seolah-olah dikelilingi dengan sebuah ungkapan, dengan sebuah tindakan, dengan sebuah peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan kepada kita bahwa orang menuntut suatu teladan. Orang lebih banyak menuntut apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Kita hidup dalam suasana seperti itu. Ketika ada sesuatu hal yang tidak berkenan, suara keras dikumandangkan. Ketika ada sesuatu hal yang tidak disukai, tindakan-tindakan yang memaksa orang lain harus menuruti apa yang dipikirkan. Itulah yang kita lihat, itulah yang kita rasakan. Orang lebih suka untuk menuntut orang lain. Orang lebih suka untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu. Dan sedikit sekali kemudian yang menunjukkan, aku bisa melakukan hal ini. Aku bisa berpartisipasi dalam hal ini. Aku bisa melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Aku bisa menambal sesuatu yang aku anggap salah. Dan hari ini kita diingatkan, aku sudah memberikan teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukannya. Dan inilah yang diingatkan Yesus kepada kita. Ketika kita menunjukkan identitas kita, aku pengikut Kristus. Kita semua ada di dalam ruangan ini untuk merayakan apa yang diwariskan Kristus kepada kita. Tetapi apakah kemudian kita mampu juga untuk menjaga, mempertahankan, dan menghadirkan identitas itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mulai dari diriku, mulai dari diri kita sendiri. Sehingga identitas yang kemudian kita hadirkan tidak hanya sekedar kita tunjukkan melalui penampilan kita, melalui apa yang bisa dilihat oleh orang lain, apalagi hanya melalui kata-kata yang kita keluarkan lewat mulut kita. Tetapi yang kita tunjukkan, yang kemudian kita katakan, yang kita kumandangkan, itulah yang kemudian perlu untuk kita tunjukkan sebagai sebuah teladan yang bisa kita berikan. Sehingga kita tidak hanya mengatakan orang harus mengasihi, orang lain harus mengasihi, aku harus dikasihi, aku harus mendapatkan cinta, aku harus mendapatkan kasih. Tetapi kemudian mencoba untuk membalik, seperti yang disabdakan Yesus hari ini. Aku sudah memberikan teladan bagimu, dan kamu pun juga harus melakukan yang sama. Teladan apa yang kemudian bisa kita hadirkan? Keteladanan apa yang bisa kita tunjukkan? Tidak hanya sekedar identitas kita melalui penampilan, tidak hanya sekedar identitas kita melalui kata-kata yang kita ucapkan, mungkin malah dengan suara yang keras. Tetapi apakah kemudian kehidupan kita sehari-hari, apa yang bisa kita hadirkan, yang kita tunjukkan,
sehingga kemudian mereka yang ada bersama-sama dengan kita merasakan dan mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang berbelas kasih. Kasih yang hari ini kita rayakan, kasih yang hari ini dihadirkan oleh Kristus sendiri, kemudian bisa menjadi kekuatan dan semangat bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan apa yang kita akui dalam pengakuan iman. Pengakuan iman bahwa Tuhan, Kristus adalah Tuhan dan Guru kita. Dan apakah kemudian pengakuan itu mampu kita jaga, kita pertahankan, dan kita usahakan. Terlebih kemudian kita tunjukkan sebagai teladan kehidupan kita. Sehingga cara hidup kita secara pribadi, dalam keluarga, dan dalam persekutuan ini sungguh kemudian menghadirkan Kristus yang nyata, yang kasihnya, belas kasihnya, pengampunannya senantiasa ada dan dirasakan karena keteladanan yang kita tunjukkan. Melalui perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar kehadirannya, pengalaman yang kita rasakan hari ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjadikannya sebuah keteladanan dalam kehidupan kita masing-masing. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengungkap